kesadaran spiritualnya, tertanamnya sifat-sifat yang positif. Itu kan anak konon memorinya sangat kuat kan. Saya pernah punya pengalaman kecil aja, misalnya anak saya yang pertama ketika masih mungkin belum TK mungkin, belum TK saya kejadiannya. Saya kan jarang marah. Oh yo kok ning anak dhewe kok nesu ya ora to. Ibunya juga jarang marah, tapi ibunya lebih banyak memberikan apa namanya omongan ke dia, apa selalu direspon gitu loh kalau dia ngapa-ngapain. Jadi secara volume jumlah kata-kata ibunya lebih banyak dibanding saya, katakan gitu. Nah, ada satu kejadian di mana saya itu terpaksa ngomong gitu dengan agak keras sedikit gitu. Waktu kita mau pergi gitu, mau mudik apa. Ya intinya pokoknya saya saat itu ngomong dengan keras, nadanya keras sedikit aja. Tuh. Terus selang waktu kemudian agak lama gitu, saya coba tanya, kalau Mama pernah nggak, dalam bahasa saya pernah marah nggak? Gitu. Oh nggak pernah. Kalau Bapak pernah. Jadi saya sekali diingat. Kalau Mama setiap hari gitu enggak. Gitu. Artinya dia punya ingatan yang kuat pada satu hal sekalipun gitu. Tapi menurut dia itu nancep gitu pengalaman itu. Jadi menurut saya memori yang kuat ini, kita sebagai orang tua ya nanduri benih yang banyak, yang baik, yang kaya dengan apa ya, gizi mungkin ya, gizi penuh dengan knowledge yang baik. Insya Allah itu muncul pengaruhnya di masa-masa berikutnya. Saya kira ini pengetahuan yang juga jamak sudah diketahui ya. Cuma kadang-kadang kita lupa menjalankan, dan melaksanakannya. Saya juga kan jadi mengamati kalau di sini gitu Mas ya, maksudnya anak-anak kecil gitu. Iya. Mungkin kan pendidikan mereka praktis dalam tanda kutip terbatas ketika di sekolah ataupun di rumah gitu. Sementara ketika saya amati di luar sana itu di Jerman, ketika saya di Jerman itu kota atau mungkin tempat tinggal anak itu menjadi media belajar yang sebenarnya mereka bisa ambil banyak dari situ gitu, karena lingkungannya aman gitu Mas dalam tanda kutip. Artinya begini, lingkungan kotanya gitu aman bagi mereka. Jadi paling tidak kalau kemarin kan rame-rame zonasi sekolah ya, kan maksudnya kan biar sekolahnya dekat gitu kan, karena terus biar pemetaan kualitas gitu. Ya kalau di sana memang sekolah itu rata-rata berlokasi di daerah pemukiman gitu, artinya kan memang anak-anak walking distance-nya tidak terlalu jauh, jadi bisa langsung ke sana ataupun naik bis juga dekat. Nah, yang sering saya amati itu terutama anak-anak kecil sih, yang mungkin di usia mungkin TK kayaknya, TK atau mungkin masih SD kelas 1-2 gitu. Jadi mereka diajarkan untuk istilahnya hidup, jadi misalnya sederhananya diajari nyebrang jalan. Jadi nanti bareng-bareng gandengan tangan gitu, terus disuruh nanti lihat itu lampunya warnanya apa, merah, jangan jalan dulu. Terus biasanya kalau di sana juga itu Mas dipisah antara lajur jalan kaki sama lajur sepeda. Jadi mereka jangan jalan di sini, ini punyanya yang naik sepeda, kamu jalannya di sini gitu. Atau ketika naik bis, jadi naik bis harus tunjukkan tiket satu-satu, terus harus nanti nggak boleh berisik gitu-gitu. Itu kan bagian dari pendidikan anak-anak karakter sebenarnya. Ketika mereka berada di ranah istilahnya publik, mereka kan paling disadarkan bahwa ada hak orang lain yang harus kita hormati gitu loh. Dan itu kan mereka mungkin kan itu hal-hal yang kadang bahkan saya lucunya bahkan sampai pernah saya waktu itu nyabrang bareng anak-anak kecil itu. Ada yang Belanda nyolong lampu merah itu sama dia ditunjuk gitu si anak kecilnya gitu. Jadi dia sudah mungkin anak kecil itu kan posisinya dia masih pokoknya dia udah tertanam bahwa ada hal yang salah, dia berani untuk langsung istilahnya ini keliru, nggak boleh gini gitu loh. Kadang anak-anak kan nggak mungkin belum ada rasa kewuh atau mungkin rasa segan atau apa gitu ya, mereka polos saja gitu. Tapi ketika melihat sesuatu yang keliru ya mereka langsung mengatakan itu keliru. Buat saya itu kan sebenarnya hal yang sederhana ya, mengajari mereka untuk begini, tapi kan roots-nya itu kan mengajari mereka bahwa ada dalam ranah publik itu ada yang harus kita istilahnya
ya orang ada yang begini-begini, kita juga begini-begini, bagaimana harus memainkan itu gitu, harus juga menjaga kepentingan publik juga gitu. Sementara kalau di sini kita mau seperti itu kan ekosistemnya kan tidak mendukung, Mas. Jadi saya melihat ketika belajar di rumah ya mungkin terbatas hanya pada tergantung orang tuanya bagaimana gitu kan, atau ketika di sekolah juga belum tentu itu. Saya nggak tahu juga pendidikan sekarang seperti apa gitu ya, teman-teman yang mungkin sudah punya putra-putra yang masih kecil itu di sekolah seperti apa gitu. Tapi saya rasa kan kalau di sana bahkan dari TK sampai umur berapa ya, SD kelas berapa tuh masih belum belajar baca tulis. Oh ya? Mereka lebih banyak diajarkan tentang mungkin lebih menggambarkan karakter sepertinya. Artinya mencari hobinya, mereka senangnya apa. Terus mungkin banyak bermainnya gitu. Saya pengalaman teman-teman jadi pengen balik sekolah lagi balik sekolah. Jadi katanya nyenengnya banget di sekolah anak-anak di sana gitu, tidak terbebani dalam tanda kutip hal-hal yang mungkin sebelumnya bukan pada usianya gitu ya, kemampuan atau skill yang sebenarnya masih bisa dilatih, diintroduskan ke usia yang nantilah gitu. Tapi karakter mereka sudah terbentuk dulu gitu secara kuat dan itu mungkin dia bisa dianggap sebagai bagian dari pendidikan spiritual nggak, Mas? Iya, jadi seperti yang saya bilang, hal-hal yang positif di dalam diri seseorang itu ya bagian dari komponen dari spirituality, kematangan spiritual. Dan ketika contohnya tadi itu yang Mas Yopi sebut, anak-anak dilatih disiplin, dilatih menghormati ini milik orang lain, hak orang lain, itu masa tidak bagian dari spiritualitas? Kan nggak mungkin. Itu nilai-nilai yang yang baik, yang saya kira agama juga menekankan pentingnya hal itu. Enggak nanti dia gede kopi ya terusan orang ngerti ini hak siapa, orang lain nanti diserobot dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau highlight itu sebenarnya adalah barangkali sejauh ini kita kurang menginkludkan sifat-sifat yang positif dalam terminologi modern tadi itu, ya disiplinan, kreativitas, menghormati hak orang lain, mengerti ini ruang publik, tahu menempatkan diri dengan baik. Itu sebenarnya bagian dari substansi perilaku yang agama kan gitu loh, menurut saya spiritual gitu situ. Nah, selama ini kita belum memasukkan itu dalam mindset kita. Nah, obrolan yang tadi Mas Yopi sampaikan itu merimain kita bahwa itu juga bagian yang perlu dididikkan ke anak-anak, dan itu juga bagian dari itu tadi untuk pertumbuhan spiritual itu. Kan gitu. Karena ujungnya itu tadi orang yang baik. Nah, operasionalnya itu kayak gitu. Seperti itu. Pada tataran kita sebagai manusia yang hidup dalam peradaban pasti outputnya harusnya itu ya, bahwa hubungan kita dengan Tuhan kan itu internal ya, artinya itu sesuatu yang kita selalu dalam batin ya, melahirkan diri yang baik, jadi persona yang positif, yang yang gemar melakukan kebaikan dan enggan melakukan yang nggak baik kan gitu. Dan dalam proses menumbuhkan itu banyak hal yang bisa dilakukan tadi itu, memantau kondisi hati kita itu, perasaan kita, hari ini kita berapa banyak ini marah tadi itu yang nggak pas misalnya, hari ini kita sedih berlebihan seberapa banyak gitu. Hari ini kita terlalu stres berapa, ini kurang bersyukur berapa gitu. Ono alatnya orang. Bisa Mas kalau pakai handphone kan tapi itu kan bisa dimetrik gitu. Artinya jadi ubah jadi angka paling enggak absolut 1 2 3 4 5 gitu kan. Gitu. Marah sekali 1 gitu kan. Entah intensitasnya seperti apa kan, mungkin ya pokoknya marah gitu. Tapi saya rasa bukan hal yang susah dan mustahil gitu kalau buat itu ideal sekali. Jangankan itu ya, misalnya kita ingat kemarin melakukan kesalahan apa, kita ingat hari kemarin melakukan itu sudah sangat bagus. Kalau ingat kalau itu salah, lupa, kemarin ngapain aja. Kalau kita punya kepentingan untuk itu tadi, mempelajari dan menjaga, memproses pertumbuhan ya,
gitu-gitu itu sederhana tapi penting untuk diingat gitu. Sehingga besok aku tidak boleh mengulangi ini, saya akan memperbaiki ini dan seterusnya.